Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari kelas A Utilitas Pabrik Kimia dengan dosen pengampu Ibu Memik Dian Puspitasari ingin mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai fluida pendingin yang biasanya digunakan pada industri kimia maupun industri lainnya. Eh, Untuk kelompok 6 sendiri, kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Bagus Saputra dengan NIM 05211047. Kemudian ada Evelyn Elaine Faustin dengan NIM 05211031. Kemudian ada Rizky Saskia Ramadhani dengan NIM 05211075. Dan yang terakhir adalah Muhammad Rizky dengan NIM 05211056. Selanjutnya, mengenai karakteristik heat transfer fluida akan dijelaskan oleh teman saya, Rama Bagus. Oke, masuk pada karakteristik heat transfer fluid. Fluida perpindahan panas adalah zat yang digunakan untuk memindahkan panas dari satu titik ke titik lainnya. Pada umumnya digunakan dalam proses industri seperti pemrosesan kimia, pemrosesan plastik, serta energi dan teknologi alternatif. Adapun alat penukar panas merupakan salah satu alat penunjang produksi yang berfungsi untuk melaksanakan perpindahan energi panas dari suatu aliran fluida ke aliran fluida lain. Alat ini banyak digunakan dalam beberapa industri seperti pembangkit listrik, pabrik pengolah kimia, peralatan pengkondisi udara, refrigerator, dan lain sebagainya. Jenis dan ukuran alat penukar kalor tergantung dari kebutuhan yang ditentukan oleh pemakai. Salah satu jenisnya adalah tipe pipa ganda. Aliran fluida dingin mengalir melalui pipa bagian dalam dan aliran fluida panas mengalir melalui pipa bagian luar. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perpindahan panas dari aliran fluida yang bertemperatur tinggi menuju ke fluida yang bertemperatur rendah. Alat penukar kalor tipe pipa ganda adalah salah satu tipe alat penukar kalor yang memiliki konstruksi sederhana. Next. Lalu pada cairan pendingin, zat yang digunakan untuk menghilangkan panas dari suatu sistem atau komponen. Ada beberapa jenis cairan pendingin, di antara lainnya seperti etilen glikol, propilen glikol, hidrokarbon, dan zat pendingin. Pilihan cairan pendingin tergantung pada aplikasi spesifik dan persyaratan sistem. Adapun fungsi cairan pendingin pendingin bekerja dengan menyerap panas dari sistem komponen dan memindahkannya ke unit pendingin. Proses perpindahan panas dapat terjadi melalui konduksi, konveksi, atau radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan kalor di mana kalor mengalir dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur rendah dalam suatu sistem medium, maupun itu berupa padat, cair, ataupun gas. Lalu pada konveksi adalah perpindahan panas karena adanya gerakan atau aliran pencampuran dari bagian panas ke bagian yang dingin. Contohnya adalah kehilangan panas dari radiator mobil, pendinginan dari secangkir kopi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah radiasi, di mana proses ini mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah tanpa media atau tanpa perantara. Oke, next. Oke, kita masuk ke mekanisme untuk HTF. Untuk HTF sendiri ada dua mekanisme, yaitu proses pemanasan dan proses pendinginan. Sebelum kita membahas proses pendinginan, tentunya kita harus mengetahui dulu terkait proses pemanasannya. Untuk mekanisme proses pemanasan oleh HTF sendiri akan melibatkan transfer panas dari sumber panas ke fluida pemindah panas yang kemudian mengalir ke tempat yang memerlukan panas tersebut. Cairan pemindah panas ini memiliki sifat khusus yang memungkinkan mereka untuk mengambil panas dari sumber panas, lalu mengangkutnya dan melepaskannya di tempat yang diinginkan.
Dan dalam proses pemanasan menggunakan HTF, cairan pemindah panas biasanya dipanaskan di dalam penukar panas oleh sumber panas eksternal, seperti contohnya pemanas ataupun tungku. Dan setelah dipanaskan, cairan dari pemindah panas tersebut akan mengalir melalui saluran atau pipa menuju tempat yang memerlukan panas. Nah, di tempat ini, panas dari cairan pemindah panas tersebut akan ditransfer ke lingkungan ataupun ke benda yang membutuhkan pemanasan. Dan beberapa cairan pemindah panas yang umumnya digunakan berupa oli termal, air panas, ataupun gas seperti uap. Dan untuk mekanismenya sendiri dapat melibatkan konduksi, konveksi, dan radiasi seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Sehingga penting untuk kita memahami karakteristik cairan pemindah panas dan merancang sistem yang efisien untuk memaksimalkan transfer panas serta efisiensi keseluruhan dalam proses pemanasan menggunakan HTF. Dan untuk mekanisme dari proses pendinginan oleh HTF sendiri akan melibatkan transfer panas dari tempat yang memerlukan pendinginan ke cairan pemindah panas yang kemudian akan mengalir ke tempat di mana panas akan dibuang atau disipasi. Dan cara kerja prosesnya ini mirip dengan mekanisme pemanasan, hanya saja aliran dari panasnya itu berlawanan arah. Dan untuk proses pendinginan menggunakan HTF sendiri, cairan pemanasnya biasanya mengalir melalui area yang perlu didinginkan. Contohnya itu seperti peralatan industri ataupun sistem mesin. Dan panas yang dihasilkan oleh peralatan tersebut akan ditransferkan ke cairan pemindah panas. Dan setelah mengambil panas, cairan dari pemindah panas ini akan mengalir menuju penukar panas ataupun sistem pendingin lainnya, di mana panas tersebut akan dikeluarkan ke lingkungan ataupun ke media pendingin lainnya, contohnya seperti udara dan air. Mekanisme transfer panas saat pendinginan menggunakan HTF sendiri sama seperti pemanasan akan melibatkan konduksi, konveksi maupun radiasi. Dan sama seperti pemanasan juga, sangat penting untuk memahami karakteristik cairan pemindah panas dan merancang sistem yang efisien untuk memastikan transfer panas yang efektif dan menjaga kinerja peralatan ataupun sistem yang memerlukan pendinginan. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya syarat penggunaan HTF. Syarat penggunaan dalam fluida pendingin ada beberapa syarat umum, yaitu yang kompatibilitas. Cairan pendingin harus kompatibel dengan bahan yang digunakan dalam sistem pendingin untuk mencegah korosi atau kerusakan lainnya. Hal ini sangat penting untuk keandalan sistem jangka panjang. Selanjutnya yaitu stabilitas termal. Cairan pendingin harus mampu menahan suhu tinggi tanpa rusak atau terurai. Hal ini penting untuk memastikan efisiensi dan umur panjang sistem pendingin. Selanjutnya, viskositas rendah. Viskositas rendah diinginkan dalam cairan pendingin untuk meminimalkan konsumsi energi selama pemompaan dan meningkatkan karakteristik aliran. Selanjutnya, yaitu efisien. Efisien ini, cairan pendingin harus memiliki sifat perpindahan panas yang baik agar dapat menyerap dan menghilangkan panas dari sistem secara efektif. Ini termasuk memiliki konduktivitas termal dan kapasitas panas spesifik yang tinggi. Selanjutnya yaitu dampak lingkungan. Dampak lingkungan dari cairan pendingin merupakan pertimbangan penting. Beberapa cairan terbukti berdampak negatif terhadap lapisan ozon dan pemanasan global. Akibatnya semakin banyak kebutuhan akan cairan pendingin yang lebih ramah lingkungan seperti hidrokarbon, dan selanjutnya adalah biaya. Biaya ini penting untuk diingatkan bahwa yang terkait dengan penggunaan cairan pendingin dapat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti aplikasi spesifik, skala sistem, dan ketersediaan opsi alternatif. Perencanaan, evaluasi, dan pemeliharaan yang tepat dapat membantu mengoptimalkan efektivitas biaya penggunaan cairan pendingin dalam berbagai aplikasi. Syarat penggunaan cairan pendingin bergantung pada aplikasi spesifik dan sifat cairan serta sistem. Persyaratan ini ketika memiliki cairan pendingin untuk aplikasi tertentu. Bisa di next. Baik,
Selanjutnya masuk ke perhitungan untuk kebutuhan heat transfer fluida. Perhitungan kebutuhan cairan pendingin atau pemanas bergantung pada beberapa faktor, di antara lain yaitu beban panas, kemudian perbedaan suhu antara sumber panas dan cairan pendingin. Di sini kenapa penting ada perbedaan antara suhu? Itu semakin besar perbedaan suhu, maka perbedaan kalornya akan semakin besar pula. Sehingga membutuhkan massa yang lebih banyak. Kemudian laju aliran cairan pendingin. Laju aliran cairan pendingin ini juga harus diatur supaya perpindahan panas itu bisa berlangsung secara maksimal. Karena kalau dia mempunyai laju alir yang besar, otomatis kita harus mempunyai bejana yang besar pula, karena kebutuhannya besar. Berikut langkah umum untuk menghitung kebutuhan cairan pendingin maupun cairan panas. Pertama kita menghitung dulu kalor pada salah satu fluida yang akan kita dinginkan maupun panaskan. Nah, untuk rumus umum tersendiri biasa digunakan rumus Q sama dengan MCP delta T. Nah, dari rumus Q MCP delta T kita bisa mendapat informasi terkait kalor dari salah satu fluida yang diketahui informasinya dengan lengkap. Kemudian kita menghitung laju alir cairan pendingin menggunakan rumus MCP dikali delta T dikali dengan T. Nah, dari rumus M sama dengan CP dikali delta T delta Q ini didapatkan dari hukum asas Black, di mana hukum asas Black sendiri mengatakan bahwa Q lepas sama dengan Q terima. Maka dari itu Q yang kita dapat di awal bisa kita jadikan acuan untuk menghitung massa atau laju alir dari fluida yang akan kita lakukan pendinginan atau pemanasan. Jadi kalau dari PowerPoint yang kita paparkan ini, di sini yang kita hitung yaitu beban panas, kemudian yang untuk massanya sendiri itu fluida pendingin. Nah, dari rumus MCP delta T kita sudah dapat massa dari atau laju alir untuk massa cairan pendingin. Kemudian kita memilih cairan pendingin yang sesuai. Nah, dari pemilihan cairan pendingin bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Contohnya mungkin di beberapa industri, mungkin kita bisa memanfaatkan beberapa mungkin seperti steam atau beberapa unit lainnya, sehingga bisa memaksimalkan biaya operasional dan efisiensi. Perhitungan kebutuhan cairan pendingin merupakan langkah yang penting bagi seorang proses engineer untuk memperoleh efisiensi yang maksimal dengan biaya operasional yang rendah dan desain. Kemudian pengoperasian sistem pendingin penting untuk mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor yang terlibat untuk memilih cairan pendingin yang sesuai sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk persyaratan dan faktor-faktor fluida pendingin tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam menjadi acuan proses presentasi kelompok kami.
ada 5 daftar pustaka. Mungkin presentasi dari kelompok kami dapat dicukupkan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.